Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Evitiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas E. NIM 201411150. Analisis Design and Development of Information System. Apa itu informasi pengambilan keputusan? Bahwa pengambilan keputusan ialah seorang individu yang tidak merasa puas dengan sebuah situasi yang ada atau dengan prospek situasi yang mendatang dan yang memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. Menurut Kuswardani 2006, perlunya pengembangan sistem. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan oleh karena beberapa hal. Adanya permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Yang pertama, ketidakberesan dalam sistem yang lama. Yang kedua, pertumbuhan organisasi untuk meraih kesempatan-kesempatan. Harapan dari sistem yang baru. Sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, teknologi informasi hardware komputer, teknologi software komputer, teknologi jaringan telekomunikasi, teknologi manajemen sumber daya data. Yang kedua, ada area pengetahuan sistem informasi. Konsep-konsep dasar teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, tantangan manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam berbisnis. Mendukung proses dan operasi bisnis mengandung pengambilan keputusan dalam bisnis. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada perencanaan, visi dan misi PT Sumber Tani. Visi dari PT Sumber Tani yaitu mewujudkan sebuah industri besar yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bahan pangan, sekaligus distributor bahan pangan dan turut membangun negeri serta meningkatkan kesejahteraan Indonesia yang berprinsip pangan dan bisnis yang berkesinambungan. Selain itu, misi dari PT Sumber Tani yang pertama yaitu membangun industri pangan di Indonesia dengan sistem kerja dengan rekan bisnis. Yang kedua, memiliki persediaan barang yang berkualitas tinggi dan selalu mempertahankan kualitas barang. Yang ketiga, selalu menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan jumlah produksi. Yang keempat, bergerak lincah membangun perusahaan yang tetap kuat dari masa ke masa. Terakhir, yang kelima, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Harapan dari sistem yang baru. Yang pertama, performance atau kinerja. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, kontrol atau kendali. Yang kelima, efisien. Dan yang terakhir, service atau pelayanan. Kasus manajer produksi dari PT Sumber Tani ialah Pak Fajar, yang dimana dalam pekerjaannya diharuskan turun langsung untuk memantau sekaligus menangani masalah keuangan di pabrik tersebut. Manajer produksi perusahaan PT Sumber Tani juga selalu cekatan apabila perusahaan mengalami masalah. Pada saat waktu yang bersamaan di mana diharuskan penggantian mesin penggiling beras dan beberapa ladang yang mengalami gagal panen, maka otomatis pemasukan perusahaan akan menurun. Pak Fajar segera mengambil langkah untuk menyelesaikan tersebut. Sebelum mengambil langkah, Pak Fajar menganalisa terlebih dahulu keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sebelum mengganti mesin yang rusak dengan mesin yang baru, Pak Fajar mengkalkulasi terlebih dahulu dengan teliti supaya tidak merugikan keuangan perusahaan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan dari pembangunan sistem informasi, pengolahan data barang inventaris ini sudah terpenuhi dan memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan sistem lebih lanjut. Sistem informasi di dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur keuangan, dan sistem informasi eksekutif manajemen, hubungan pelanggaran atau customer relationship management. Adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart ini disebut data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem. Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi. Data tersebut meliputi data pengidentifikasi atau nomor pelanggan, data deskriptif atau nama pelanggan, dan data kuantitatif penjualan bulan ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.